Oke, selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan chapter 15 yang berjudul Labor Relations and Collective Bargaining atau hubungan tenaga kerja dan perundingan bersama. Boleh next. Oke, kami dari kelompok 5 terdiri dari saya Yuto Chandra, Saya Deviana Pitarini. Saya Andrian Butar-Butar. Saya Sarli Firda Sintawati. Saya Stefani. Saya Tiara Amanda Putri. Dan saya Siti Maria Mariana. Oke, yang pertama itu pergerakan tenaga kerja. Serikat pekerja atau unions tetap berpengaruh. Hampir 15 juta pekerja AS tergabung dalam serikat pekerja sekitar 11,1% dari jumlah total pria dan wanita yang bekerja di Amerika. Sekitar 36% pekerja sektor publik tergabung dalam serikat pekerja. Di beberapa industri sektor swasta seperti utilitas, 22,3% merupakan serikat pekerja, dan transportasi dan pergudangan merupakan 19,6%. Masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan tanpa bergabung dengan serikat pekerja. Serikat pekerja juga sangat bervariasi. Menurut negara bagian, dari 23,8% di New York hingga 2,6% di Carolina Selatan. Selain itu, banyak yang berasumsi bahwa serikat pekerja hanya berdampak negatif pada pengusaha. Misalnya, mungkin dengan memprofesionalkan staf atau dengan mensistematiskan praktik, padahal kematian akibat serangan jantung di antara pasien di rumah sakit dengan perawat serikat pekerja adalah 5% hingga 9%, lebih rendah daripada di rumah sakit non-serikat. Boleh next. Mengapa pekerja berorganisasi? Para ahli telah menghabiskan banyak waktu dan uang untuk mencari tahu mengapa sih pekerja itu berserikat, dan mereka telah mengajukan banyak teori. Namun tidak ada jawaban yang sederhana. Faktor bayaran itu tetap penting. Yang faktor pentingnya, misalnya upah mingguan rata-rata baru-baru ini untuk pekerja serikat adalah $980 dibandingkan dengan $776 untuk pekerja non serikat. Pekerja serikat juga umumnya menerima lebih banyak hari libur, cuti sakit, cuti yang tidak dibayar, tunjangan rencana kesehatan, dan tunjangan lainnya sekitar $14,50 per jam dibandingkan dengan sekitar $7,50 per jam untuk pekerja non serikat. Tapi itu bukan hanya masalah uang. Sebaliknya, dorongan untuk berserikat seringkali datang ke keyakinan di pihak pekerja bahwa hanya melalui persatuan mereka bisa mendapatkan bagian yang adil dari dalam mendapatkan keuntungan dan juga melindungi diri mereka sendiri dari keinginan manajemen yang sewenang-wenang. Intinya adalah bahwa semangat kerja yang rendah, ketakutan, dan kehilangan pekerjaan, dan komunikasi yang buruk dengan karyawan lain juga mendorong terbentuknya si serikat pekerja. Boleh di next. Kemudian kita akan bahas sebenarnya yang diinginkan serikat pekerja itu apa. Kita dapat menggeneralisasikan dengan mengatakan bahwa serikat pekerja itu punya dua tujuan, yaitu untuk keamanan serikat pekerja dan peningkatan upah. Boleh di next. Untuk yang pertama tuh keamanan serikat. Pertama dan mungkin yang terpenting, serikat pekerja tuh mencari keamanan untuk diri mereka sendiri. Mereka berjuang keras untuk hak mewakili pekerja perusahaan dan menjadi agen tawar-menawar eksklusif untuk semua karyawan di unit tersebut. Jadi ada 5 jenis keamanan serikat. Antara lain tuh ada toko tutup. Semua karyawan adalah anggota serikat pekerja. Jika seorang karyawan meninggalkan serikat, maka dia dipecat dari tempat kerja dengan baik. Lalu yang kedua itu ada toko serikat. Perusahaan dapat mempekerjakan orang-orang non serikat, tetapi mereka harus bergabung
dengan serikat pekerja setelah periode yang ditentukan dan membayar iuran. Lalu yang ketiga tuh ada toko agen. Karyawan yang bukan anggota serikat pekerja tetap harus membayar serikat pekerja dengan jumlah yang sama dengan iuran serikat pekerja. Lalu yang keempat tuh ada toko preferensial. Anggota serikat pekerja mendapatkan preferensi dalam perekrutan, tetapi majikan masih dapat mempekerjakan anggota non-serikat. Lalu yang kelima ada pemeliharaan pengaturan keanggotaan. Karyawan tidak harus menjadi anggota serikat pekerja, namun anggota serikat pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan harus mempertahankan keanggotaan dalam serikat pekerja selama periode kontrak. Oke, boleh di next. Lalu ada peningkatan upah jam dan manfaat. Begitu serikat pekerja memastikan keamanannya di majikan, ia berjuang untuk meningkatkan upah jam kerja, kondisi kerja, dan tunjangan anggotanya. Perjanjian kerja yang khas juga memberi serikat pekerja peran dalam kegiatan sumber daya manusia lainnya, termasuk merekrut, memilih, memberi kompensasi, mempromosikan, melatih, dan memberhentikan karyawannya. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan itu tentang serikat pekerja dan hukum. Dari sejarah gerakan buruh Amerika adalah salah satu ekspansi dan kontraksi dalam menanggapi perubahan kebijakan publik. Sampai sekitar 1930 tidak ada undang-undang pemburuhan khusus. Sebagian besar senjata serikat bahkan serangan adalah ilegal. Maksudnya, itu ada dua macam, yaitu periode dorongan kuat oleh LaGuardia tahun 1932 dan hubungan pemburuan nasional atau Wagner's Art tahun 1935. Dan yang kedua, periode dorongan modifikasi ditambah dengan peraturan dari Dr. Hartley Art tahun 1947. Nah, periode dorongan yang kuat itu berdasarkan Norris LaGuardia Art pada 1932 mengatur panggung area untuk baru di mana kegiatan serikat didorong, yang menjamin setiap karyawan berhak untuk menawarkan secara kolektif bebas dari gangguan, pengekangan, atau paksaan. Mereka menyatakan kontrak kencing kuning tidak dapat dilaksanakan, dan itu membatasi kemampuan pengadilan untuk mengeluarkan perintah stop order untuk kegiatan seperti piket damai dan pembayaran pinjaman pemogokan. Namun, tindakan tersebut tidak banyak menahan pengusaha dari memerangi organisasi buruh. Jadi, pada tahun 1935, Kongres meloloskan Undang-Undang Hubungan Pemburuhan Nasional atau Wagner's untuk menambah gigi ke Norris LaGuardia hal yang mereka lakukan yaitu dengan cara melarang praktik pemburuhan tertentu yang tidak adil, menyediakan pemilihan pemungutan suara rahasia, dan peraturan mayoritas untuk menentukan apakah karyawan perusahaan tersebut berserikat. Yang ketiga itu membentuk Dewan Hubungan Pemburuhan Nasional atau NLRB untuk menegakkan dua ketentuan ini. Nah, Wagner's Art juga dianggap memiliki kesalahan hukum, tetapi bukan kejahatan. 5 praktik pemburuhan yang tidak adil yang digunakan oleh perusahaan ini. Yang pertama, tidak adil bagi perusahaan untuk mengganggu, menahan, atau memaksa karyawan dalam menggunakan hak perorganisasiannya mereka. Yang kedua, tidak adil bagi perwakilan perusahaan untuk mendominasi atau mengganggu pembentukan atau administrasi serikat pekerja. Yang ketiga itu, pengusaha dilarang melakukan diskriminasi dengan cara apapun terhadap karyawan untuk kegiatan serikat pekerja hukum.
Yang keempat itu, perusahaan dilarang untuk melepaskan atau mendiskriminasikan karyawan hanya karena yang terakhir mengajukan tuntutan praktik yang tidak adil. Yang kelima, praktik pemburuan yang tidak adil bagi perusahaan. Nah, yang kedua itu, periode dorongan modifikasi ditambah dengan peraturan dari Trust Hartley pada tahun 1947. Undang-undang ini mencerminkan sikap karyawan yang kurang antusias terhadap serikat kerja. Mereka mengubah Undang-Undang Hubungan Pemburuan Nasional Wagner dengan membatasi serikat pekerja dengan 4 cara. Yang pertama, melarang praktik pemburuan serikat kerja atau tidak adil. Yang kedua, menyebutkan hak-hak karyawan sebagai anggota serikat kerja. Yang ketiga, menyebutkan hak-hak perusahaan. Yang keempat, memungkinkan Presiden Amerika Serikat untuk melarang pemogokan darurat nasional sementara. Selanjutnya, selanjutnya itu praktik buruh serikat pekerja yang tidak adil. Dalam Undang-Undang Hartley menyebutkan beberapa praktik pemburuan yang dilarang dilakukan oleh serikat pekerja, yaitu union drive dan pemilu. Mereka melalui dorongan serikat pekerja dan pemilihan, serikat pekerja mencoba untuk diakui, untuk mempresentasikan karyawan, untuk melindungi diri mereka sendiri dan majikan mereka pengawas perlu meremehkan proses ini. Ini memiliki 5 langkah dasar. Yang pertama itu rangkaian kontak awal. Kontak awal itu selama tahapan kontak awal, serikat pekerja menentukan minat karyawan dalam mengorganisir dan membentuk panitia penyelenggara. Nah, inisiatif untuk kontak pertama antara karyawan dan serikat pekerja mungkin berasal dari karyawan, dari serikat pekerja yang sudah mewakili karyawan lain, dari perusahaan, atau dari serikat lain. Yang kedua, mendapatkan kartu otorisasi. Nah, bagi serikat pekerja untuk mengajukan peti kepada NLRB untuk hak mengadakan pemilihan, itu harus menunjukkan bahwa sejumlah besar karyawan mungkin tertarik untuk mengatur. Oleh karena itu, langkah selanjutnya bagi penyelenggara serikat pekerja adalah mencoba membuat karyawan menandatangani kartu otorisasi. Antara lain, biasanya seperti wewenang kepada serikat pekerja untuk mencari pemilihan representation dan mengatakan bahwa karyawan telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan serikat pekerja. Selanjutnya, yang langkah ketiga dan langkah keempat dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih buat kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang dimana langkah ketiga yaitu tahan sidang. Next slide. Maaf, ini udah di sini, jadi lu ngejelasin. Jadi dijelasin aja. Oke. Di sini di mana tahan sidang itu adalah manajemen mendasarkan pada fakta-fakta dari setiap kasus dan apakah rasanya perlu lebih banyak waktu untuk mencoba membujuk karyawan untuk tidak memilih serikat pekerja. Sebagian besar perusahaan menentang hak serikat pekerja untuk mewakili karyawan mereka, mengklaim bahwa sejumlah besar tidak benar-benar menginginkan serikat pekerja. Pada titik inilah NLRB terlibat. Serikat pekerja biasanya menghubungi NLRB yang meminta sidang. Ia kemudian mengirim petugas sidang untuk menyelidiki. Pemeriksa mengirimkan keduanya manajemen dan serikat pemberitahuan sidang representasi atau LRMB Form 852 yang menyatakan waktu dan tempat sidang. Yang keempat, yaitu kampanye.
Kampanye yang mendahului pemilihan serikat pekerja dan majikan menarik bagi mempekerjakan untuk suara mereka. Serikat pekerja akan menekankan bahwa itu akan mencegah ketidakadilan, mengatur sistem keluhan dan senioritas, dan meningkatkan upah. Kekuatan serikat pekerja, kata mereka, akan memberi karyawan suara yang lebih besar dalam masalah disipliner dan dalam menentukan upah dan kondisi kerja. Manajemen akan menekankan bahwa perbaikan serta itu tidak memerlukan serikat pekerja dan bahwa upah sama atau lebih baik daripada dengan serikat pekerja. Manajemen juga akan menekankan biaya iuran serikat pekerja, fakta bahwa persatuan adalah orang luar, dan bahwa jika serikat menang, pemogokan dapat mengikuti, bahkan dapat menyerang serikat pekerja atas dasar etika dan moral. Sambil bersikeras bahwa karyawan tidak akan terlalu kaya dan mungkin kehilangan kebebasan, tetapi tidak ada pihak yang dapat mengancam, menyuap, atau memaksa karyawan. Next slide. Langkah kelima yaitu pemilu. Pemilihan berlangsung dalam waktu 30 hingga 60 hari setelah NLRB mengeluarkan keputusan dari Direction of Election. Pemilihan adalah dengan pemungutan suara rahasia. NLRB menyediakan surat suara, bilik suara, dan kotak suara, menghitung suara, dan mengesahkan hasilnya. Serikat pekerja menjadi perwakilan karyawan jika memenangkan pemilihan, dan ini berarti mendapatkan mayoritas suara yang diberikan, bukan mayoritas dari total pekerja di unit-unit tawar-menawar. Atau juga perlu diingat bahwa jika majikan melakukan praktik pemburuan yang tidak adil, NLRB dapat membalikkan pemilihan atau tidak ada serikat. Oleh karena itu, pengawas harus berhati-hati untuk tidak melakukan praktik yang tidak adil. Beberapa hal mempengaruhi apakah serikat pekerja memenangkan pemilihan sertifikasi. Serikat pekerja memiliki probabilitas keberhasilan yang lebih tinggi di wilayah geografis dengan persentase pekerja serikat pekerja yang lebih tinggi. Pengangguran yang tinggi tampaknya mengarah pada hasil yang lebih buruk bagi serikat pekerja. Mungkin karena karyawan khawatir bahwa upaya serikat pekerja dapat mengakibatkan berkurangnya keamanan kerja atau pembalasan majikan. Next slide. Di sini yaitu selanjutnya adalah cara kalah dalam pemilu NLRB, di mana langkah-langkahnya terbagi menjadi 4. Dalam beberapa tahun terakhir, serikat bekerja telah memenangkan sekitar 69% pemilihannya yang diadakan setiap tahun. Dan seperti yang akan kita lihat agak lebih sedikit didiversifikasi, menurut pakar Matthew Goodfellow, tidak ada cara penguasaan dapat memenangkan pemilihan, tetapi beberapa cara pasti untuk kehilangan satu, yaitu alasan yang pertama, tertidur di saklar, di mana artinya, dalam sebuah penelitian, di 68% perusahaan yang kalah dari serikat pekerja, para eksekutif tertangkap tidak sadar. Di perusahaan-perusahaan ini, omset dan ketidakhadiran telah meningkat, produktivitas tidak menentu, dan keselamatan buruk. Prosedur grievance jarang terjadi, tapi ironisnya ketika laporan pertama kartu otorisasi mulai menetes, manajemen biasanya menanggapi dengan surat-surat yang menggambarkan perusahaan sebagai satu keluarga besar. Nah, langkah kedua menunjuk sebuah komite, di mana dari perusahaan yang kalah, 36% membentuk komite untuk mengelola kampanye. Masalahnya di sini adalah bahwa, pertama, promptness sangat penting dalam situasi pemilihan, dan komite bergerak perlahan. Yang kedua, sebagian besar anggota komite adalah orang baru NLRB yang pandangannya mencerminkan harapan daripada pengalaman. Dan yang ketiga, keputusan komite biasanya merupakan keputusan kompromi, belum tentu yang paling efektif. Pakar ini menyarankan untuk memberikan tanggung jawab penuh kepada satu eksekutif yang menentukan di mana seseorang direktur sumber daya manusia dan konsultan atau penasihat dengan pengalaman luas dalam hubungan kerja harus membantu orang ini. Yang ketiga, yaitu alasan ketiga berkonsentrasi pada uang dan manfaat, di mana dalam 54% dari pemilihan yang diteliti, perusahaan kalah karena manajemen puncak berkonsentrasi pada uang dan manfaat. Seperti yang dikatakan Goodfellow, karyawan mungkin menginginkan lebih banyak uang, tetapi cukup sering
jika mereka merasa perusahaan memperlakukan mereka dengan adil, sopan, dan jujur. Mereka puas dengan tarif dan manfaat yang masuk akal dan kompetitif. Hanya ketika mereka merasa diabaikan, tidak diperhatikan, dan mengabaikan uang itu menjadi masalah besar untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka. Yang keempat, atau yang terakhir, mendelegasikan terlalu banyak untuk divisi. Nah, di mana untuk perusahaan dengan tanaman scattered di seluruh negeri, penyatuan satu pabrik cenderung mengarah pada penyatuan orang lain. Solusinya adalah jangan turun tahta semua personil dan keputusan hubungan industrial untuk manajer pabrik. Berurusan secara efektif dengan serikat pekerja yang memantau attitude karyawan, bereaksi dengan benar ketika serikat pekerja muncul, dan seterusnya membutuhkan bimbingan terpusat dari kantor utama dan staf sumber daya manusianya. Next slide. Di sini materi selanjutnya yaitu SDM berbasis bukti, di mana apa yang diharapkan serikat untuk dilakukan untuk memenangkan pemilu. Terbagi menjadi 5. Sisi lain, sebelum saya menjelaskan yang 5-5-nya, yaitu di sisi lain dari koin ini adalah apa yang dapat dilakukan serikat pekerja untuk meningkatkan peluang mereka bahwa mereka akan memenangkan pemilihan. Seseorang peneliti menganalisis data dari 261 pemilihan NLRB. Dia menemukan bahwa cara terbaik bagi serikat pekerja untuk menang adalah strategi peringkat dan file. Ini termasuk yang pertama, yaitu ketergantungan pada kampanye yang lambat. Bawa tanah, orang ke orang, menggunakan panggilan rumah, pertemuan kelompok kecil, dan asosiasi praserikat untuk mengembangkan komitmen kepemimpinan dan serikat pekerja, dan mempersiapkan pekerja untuk strategi anti serikat majikan sebelum majikan menyadari kampanye. Yang kedua, serikat pekerja akan fokus pada membangun peringkat aktif dan partisipasi file, termasuk panitia penyelenggara yang mencerminkan kelompok kepentingan yang berbeda di unit tawar-menawar. Yang ketiga, serikat pekerja akan menekan untuk kontrak pertama di awal proses pengorganisasian. Yang keempat, serikat pekerja akan menggunakan taktik tekanan di dalam dan di luar untuk membangun komitmen pekerja dan memaksa majikan untuk menjalankan kampanye yang adil. Dan yang terakhir, akan ada penekanan selama kampanye pengorganisasian pada isu-isu seperti rasa hormat, martabat, dan keadilan, bukan hanya masalah roti dan mentega tradisional seperti upah. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next slide. Next slide. The supervisor role. Jadi, hakim menemukan bahwa manajer target telah melanggar hukum pemburuan dengan memberitahu karyawan bahwa mereka tidak dapat memakai tombol serikat pekerja atau mendistribusikan selembaran, dan dengan mengancam untuk mendisiplinkan pekerja yang membahas masalah serikat pekerjaan. Pengawas adalah garis pertahanan pertama majikan dalam upaya serikat pekerja. Mereka sering berada dalam posisi terbaik untuk merasakan masalah sikap karyawan dan untuk menemukan tanda-tanda pertama aktivitas serikat pekerja. Namun, pengawas juga dapat secara tidak sengaja merusak upaya serikat majikan mereka. Next slide. Praktik perburuhan yang tidak adil akan menimbulkan masalah, yaitu pertama, menyebabkan LRB mengadakan pemilihan baru setelah perusahaan Anda memenangkan pemilihan sebelumnya, atau yang kedua, menyebabkan perusahaan Anda kehilangan pemilihan kedua dan langsung menuju negosiasi kontrak.
Nah, jadi tips supervisor dapat menggunakan akronim tips untuk mengingat apa yang tidak boleh dilakukan selama kampanye, yaitu jangan mengancam, menginterogasi, membuat janji, atau semata-mata kerjasama. Misalnya tidak mengancam bahwa Anda tidak menutup atau menindakkan bisnis memotong upah, mengurangi lembur, atau berhentikan karyawan. Next slide. Know your employment law. Jadi, aturan mengenai sastra dan ajakan untuk menghindari masalah hukum pengusaha memerlukan aturan yang mengatur distribusi literatur dan ajakan pekerja dan harus menunjukkan kepada pengawas bagaimana menerapkannya. Nah, misalnya itu pengusaha selalu dapat melarang non-employee dari meminta karyawan ketika karyawan bertugas dan tidak pada istirahat. Terus yang kedua, pengusaha biasanya dapat menghentikan karyawan dari meminta karyawan lain untuk tujuan apapun jika salah satu kedua karyawan berada pada waktu tugas berbayar dan tidak sedang beristirahat. Sebagian besar pengusaha umumnya tidak termasuk toko retail, pusat perbelanjaan, dan pengusaha tertentu lainnya dapat melarang non-employees dari interior bangunan dan area kerja sebagai hak pemilik properti pribadi. Pengusaha dapat menolak akses karyawan yang tidak bertugas ke area interior atau eksterior hanya jika mereka dapat menunjukkan aturan yang diperlukan karena alasan produksi, keselamatan, atau disiplin. Nah, jadi pembatasan tersebut itu hanya berlaku jika majikan tidak mendiskriminasi serikat pekerja. Jadi jika majikan mengizinkan karyawan mengumpulkan uang untuk menjual produk atau untuk keterlibatan ajakan lain selama waktu kerja mereka, itu mungkin tidak dapat secara sah, karena itu melarang mereka dari serikat pekerja meminta selama waktu kerja. Contohnya itu aturan khusus yang bertujuan membatasi perorganisasian atau aktivitas serikat pekerja. Jadi ajakan karyawan di properti perusahaan selama waktu kerja mengganggu operasi bisnis yang efisien itu non-employees tidak diizinkan untuk meminta karyawan di properti perusahaan untuk tujuan apapun kecuali di daerah istirahat di mana kedua karyawan sedang beristirahat atau di luar waktu. Tidak ada karyawan yang dapat meminta karyawan lain selama waktu kerja untuk tujuan apapun. Next slide. Desertification election of the Union. Jadi di sini memenangkan pemilihan dan menandatangani perjanjian tidak berarti bahwa serikat pekerja ada di perusahaan untuk tinggal. Undang-undang yang sama memberi karyawan hak untuk berserikat juga memberi mereka cara untuk mengakhiri secara hukum hak serikat pekerja mereka untuk mewakili mereka. Ada 180 pemilihan disertifikasi semacam itu dalam 1 tahun terakhir, di mana serikat pekerja memenangkan sekitar 39%. Itu sebenarnya tingkat kemenangan yang lebih menguntungkan bagi pengusaha daripada pemilihan representasi asli. Terus pengusaha itu tidak dapat secara hukum memulai proses desertifikasi, tetapi setelah memulai manajemen menggunakan pertemuan termasuk pertemuan 1-1, itu pertemuan kelompok kecil atau pertemuan dengan seluruh unit serta bantuan hukum atau ahli, surat, terus kondisi kerja yang lebih baik, dan ancaman halus atau tidak halus untuk mencoba mempengaruhi suara. Globalisasi mempersulit tantangan hubungan serikat pekerja seperti yang telah ditunjukkan oleh praktik SDM campaigning around the global. Next slide. The collective bargaining process. Jadi proses penawar kolektif. Jadi jika serikat pekerja menjadi perwakilan karyawan kita, itu 1 hari ditetapkan untuk usia manusia dan tenaga kerja untuk memenuhi dan menegosiasi perjanjian kerja. Perjanjian ini akan berisi ketentuan khusus yang mencakup upah,
jam, dan kondisi kerja. Apa sebenarnya tawar-menawar kolektif? Nah, jadi menurut Undang-Undang Relation Buruh Nasional itu, untuk tujuan tindakan tawar-menawar secara kolektif adalah kinerja kewajiban bersama majikan dan perwakilan karyawan untuk bertemu pada waktu yang wajar dan berunding dengan itikat baik sehubungan dengan upah, jam, dan syarat ketentuan bekerja, atau negosiasi perjanjian, atau pertanyaan apapun yang timbul di bawahnya, dan pelaksanaan kontrak tertulis yang menggabungkan perjanjian apapun yang telah dicapai jika diminta oleh salah satu pihak, tetapi kewajiban tersebut tidak memaksa salah satu pihak untuk menyetujui proposal atau memerlukan pembuatan konsensi. Jadi, dalam arti sederhananya itu, ini berarti bahwa manajemen dan tenaga kerja diwajibkan oleh hukum untuk menegosiasi upah, jam, dan syarat dan ketentuan kerja dengan itikat baik. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next slide. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi What is Good Faith? Apa itu itikat baik? Perundingan dengan itikat baik adalah landasan hubungan tenaga kerja manajemen yang efektif. Ini berarti bahwa kedua belah pihak berkomunikasi dan bernegosiasi, mencocokkan proposal dengan proposal kontra, dan melakukan upaya yang wajar untuk mencapai kesepakatan. Ini tidak berarti bahwa satu pihak memaksa pihak lain untuk setuju, juga tidak mengharuskan salah satu pihak membuat konsensi tertentu, walaupun beberapa mungkin diperlukan. Bagaimana kita bisa tahu jika tawar-menawar tidak dengan itikat baik? Berikut ada beberapa contohnya, bisa di next slide. Ada tawar-menawar permukaan. Melakukan gerakan tawar-menawar tanpa niat nyata untuk menyelesaikan kesepakatan. Lalu ada konsensi yang tidak memadat. Itu adalah keengganan untuk berkompromi. Terus lalu ada usulan dan tuntutan yang tidak memadat. NLRB menganggap kemajuan proposal sebagai faktor positif dalam menentukan itikat baik secara keseluruhan. Lalu ada taktik dilatasi. Ini adalah undang-undang mengharuskan para pihak bertemu dan berunding pada waktu dan interval yang wajar. Jelas penolakan untuk bertemu dengan serikat pekerja tidak memenuhi kewajiban positif yang dibebankan kepada majikan. Bisa di next slide. Ada kondisi yang memaksa. Ini adalah upaya untuk memaksakan kondisi yang begitu berat atau tidak masuk akal untuk menunjukkan itikat buruk. Lalu ada membuat perubahan kondisi sepihak. Ini perubahan indikasi kuat bahwa pemberi kerja tidak melakukan tawar-menawar dengan maksud yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan. Lalu ada melewati perwakilan. Tugas manajemen untuk berunding dengan itikat baik paling tidak mencakup pengakuan bahwa perwakilan serikat pekerja adalah orang yang harus berurusan dengan majikan dalam melakukan negosiasi. Lalu ada menahan informasi. Itu adalah majikan harus memberikan informasi kepada serikat pekerja atas permintaan untuk memungkinkan mendiskusikan masalah perundingan bersama secara cerdas. Bisa di next slide. Nah, lalu ada tim perunding. Baik serikat pekerja maupun manajemen mengirim tim negosiasi ke meja perundingan dan keduanya masuk ke sesi tawar-menawar setelah menyelesaikan pekerjaan mereka. Pertama, mereka memperoleh data untuk membangun posisi tawar-menawar dari survei kompensasi. Mereka mengumpulkan data tentang gaji dan tunjangan, termasuk perbandingan dengan tingkat upah lokal dan
tarif untuk pekerjaan serupa di industri. Data sebaran tenaga kerja, misalnya usia, jenis kelamin, dan senioritas itu penting karena menentukan manfaat. Lalu data ekonomi internal mengenai tunjangan pendapatan dan biaya lembur juga penting. Perwakilan serikat pekerja akan menyuarakan keinginan anggota serikat pekerja dan berunding dengan perwakilan serikat pekerja terkait. Lalu ada biaya kontrak. Pakar perundingan bersama menekankan perlunya biaya tuntutan serikat pekerja dengan hati-hati. Seseorang mengatakan kesalahan yang paling sering dilihat adalah profesional SDM yang memasuki negosiasi tanpa memahami dampak keuangan dari hal-hal yang mereka taruh di atas meja. Misalnya, serikat pekerja menginginkan 3 hari libur tambahan. Kedengarannya tidak banyak, kecuali di beberapa negara bagian. Jika seseorang karyawan pergi, Anda harus membayar mereka untuk waktu liburan yang tidak digunakan. Jadi sekarang majikan harus menanggung kewajiban itu di pembukuan mereka setiap saat. Lalu ada barang tawar-menawar, yaitu Undang-Undang Pemburuhan menetapkan kategori barang-barang tertentu yang tunduk pada tawar-menawar. Ini adalah barang-barang wajib, sukarela, dan ilegal. Item tawar-menawar, sukarela atau diizinkan, tidak wajib atau ilegal. Mereka menjadi bagian dari negosiasi hanya melalui kesepakatan bersama antara manajemen dan serikat pekerja. Lalu yang terakhir ada membangun keterampilan bernegosiasi. Membuat perjanjian kerja yang memuaskan membutuhkan keterampilan negosiasi. Negosiator berpengalaman menggunakan daya ungkit, keinginan, waktu, persaingan, informasi, dan kredibilitas dan penilaian untuk posisi tawar-menawar. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pedoman tawar-menawar. Ahli pedoman tawar-menawar, Reed Richardson, memiliki saran berikut untuk menawar. Yang pertama itu, pastikan untuk menetapkan tujuan yang jelas untuk setiap item tawar-menawar dan pastikan Anda memahami alasannya masing-masing. Yang kedua, jangan terburu-buru. Yang ketiga, jika ragu, kaukus dengan rekan Anda. Yang keempat, bersiaplah dengan baik dan data tegas yang mendukung posisi Anda. Yang kelima, berusahalah untuk menjaga fleksibilitas dalam posisi Anda. Keenam, jangan menyibukkan diri hanya dengan apa yang dikatakan dan dilakukan pihak lain. Mencari tahu mengapa. Yang ketujuh, menghargai pentingnya menyelamatkan muka bagi pihak lain. Yang kedelapan, waspadalah terhadap maksud sebenarnya dari pihak lain. Tidak hanya untuk tujuan tetapi juga untuk prioritas. Yang kesembilan, jadilah pendengar yang baik. Yang ke-10, next. Yang ke-10, bangun reputasi untuk bersikap adil tapi tegas. Yang 11, belajarlah untuk mengendalikan emosi Anda dan menggunakan sebagai alat. Yang ke-12, saat Anda melakukan setiap gerakan tawar-menawar, pastikan Anda mengetahui hubungan dengan semua gerakan lainnya. Yang ke-13, ukur setiap gerakan dengan tujuan Anda. Yang ke-14, ingatlah bahwa perundingan bersama adalah proses kompromi. Tidak ada yang namanya memiliki semua kue. Yang ke-15, cobalah untuk memahami orang-orang yang kepribadiannya mereka. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa transparansi dan keterbukaan penawar yang berlebihan dapat menjadi bumerang. Next. Selanjutnya ada kebuntuan, mediasi, dan pemogokan. Dalam perundingan bersama, kebuntuan terjadi ketika para pihak tidak dapat bergerak lebih jauh menuju penyelesaian. Ini biasanya terjadi karena satu pihak menuntut lebih dari yang ditawarkan pihak lain. Misalnya ini,
Setelah mencapai kesepakatan dengan serikat pekerjaannya tentang banyak masalah setelah beberapa bulan tawar-menawar, tetapi tetap tidak ada kesepakatan. Itu dinyatakan jalan buntu. Terkadang pihak ketiga seperti mediator dapat menyelesaikan kebuntuan. Jika kebuntuan tidak terselesaikan, serikat pekerja dapat mengakibat penghentian kerja atau pemogokan. Keterlibatan pihak ketiga, negosiator menggunakan 3 jenis intervensi pihak ketiga untuk mengatasi kebuntuan. Dengan mediasi, pihak ketiga yang netral berusaha membantu prinsipal dalam mencapai kesepakatan. Mediator bertemu dengan masing-masing pihak untuk menentukan di mana masing-masing berdiri dan kemudian menggunakan informasi ini untuk menemukan landasan bersama untuk tawar-menawar. Next. Fakta penemunya selanjutnya ada fakta penemunya netral. Pihak yang mempelajari masalah dalam sengketa dan membuat rekomendasi publik untuk penyelesaian yang wajar. Selanjutnya ada arbitrase. Arbitrase adalah intervensi pihak ketiga yang paling definitif karena arbiter dapat memiliki kekuasaan untuk menentukan dan mendikte syarat-syarat penyelesaiannya. Selanjutnya ada pusat arbitrase. Bunga bekerja membuat perjanjian kerja. Para pihak menggunakan ketika perjanjian tersebut belum ada atau ketika salah satu atau kedua belah pihak berusaha untuk mengubah perjanjian. Selanjutnya ada arbitrasi hak benar-benar berarti. Biasanya melibatkan penafsiran ketentuan kontrak yang ada. Misalnya itu ketika seorang karyawan mempertanyakan hak majikan untuk mengambil beberapa tindakan disipliner. Selanjutnya ada sumber bantuan pihak ketiga. Berbagai lembaga publik dan profesional menyediakan arbiter dan mediator. Misalnya itu Amerika mewakili dan menyediakan layanan ribuan arbiter dan mediator kepada pengusaha dan serikat pekerja. Next. Selanjutnya ada strikes pemogokan. Strikes pemogokan ini adalah penarikan tenaga kerja. Ada 4 jenis utama pemogokan. Yang pertama ada pemogokan ekonomi, dihasilkan dari kegagalan untuk menyepakati persyaratan kontrak. Serikat pekerja menyuruhkan pemogokan praktik perburuan yang tidak adil untuk memprotes tindakan ilegal oleh majikan. Selanjutnya ada pemogokan liar, adalah pemogokan tidak sah yang terjadi selama jangka waktu kontrak. Dan yang terakhir ada pemogokan simpati, terjadi ketika satu serikat melakukan pemogokan untuk mendukung pemogokan serikat lain. Next. Perjanjian kontrak. Perjanjian kontrak yang sebenarnya dapat berupa dokumen setebal 20 atau 30 halaman atau lebih lama, ini mungkin hanya berisi deklarasi kebijakan umum atau aturan dan prosedur terperinci. Tendensi hari ini menuju kontrak yang lebih panjang. Bagian utama dari kontrak tipikal mencakup hal-hal seperti ini. Yang pertama ada hak pengelolaan, yang kedua keamanan serikat pekerjaan dan pemotongan iuran gaji otomatis, yang ketiga prosedur pengaduan, yang keempat ada arbitrase keseluruhan, yang kelima ada prosedur disiplin, yang keenam tingkat kompensasi, yang ketujuh jam kerja dan lembur, yang ke-8 tunjangan ini berupa liburan, asuransi, pensiun, yang ke-9 ketentuan kesehatan dan keselamatan, yang ke-10 ketentuan senioritas, keamanan karyawan, dan yang terakhir ada tanggal kadaluarsa kontrak. Next. Mengatasi perselisihan dan keluhan. Next. Sumber keluhan. Dalam praktiknya, mungkin lebih mudah untuk membuat daftar item-item yang tidak menimbulkan keluhan daripada item-item yang menimbulkan keluhan.
Berikut ada 3 contoh keluhan. Yang pertama itu ada ketidakhadiran. Majikan memecat seseorang karyawan karena ketidakhadiran yang berlebihan. Karyawan tersebut mengajukan keluhan yang menyatakan bahwa tidak ada peringatan sebelum terkait dengan ketidakhadiran yang berlebihan. Selanjutnya ada pembangkangan. Misalnya itu seorang karyawan pada 2 kesempatan menolak untuk mematuhi perintah penyedia untuk bertemu dengannya, kecuali jika perwakilan serikat bekerja hadir pada pertemuan tersebut. Akibatnya, karyawan tersebut diberhentikan dan kemudian mengajukan keluhan yang memprotes pemecatan tersebut. Dan yang terakhir ada aturan tanaman. Pabrik memiliki aturan yang melarang karyawan makan atau minum selama istirahat yang tidak dijadwalkan. Mengakibatkan karyawan mengajukan keluhan dengan mengklaim aturan itu sewenang-wenang. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang the grievance procedure. Boleh next slide? Nah, jadi sebagian besar kontrak perundingan ini berisi prosedur pengaduan. Nah, ini tuh mencantumkan langkah-langkah dalam prosedur, batas waktu yang terkait dengan setiap langkah, dan juga aturan khusus. Jadi, prosedur pengaduan itu berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Sebenarnya sederhana, yaitu ada 2 langkah. Di sini, pengadu mewakilkan serikat pekerja dan perwakilan perusahaan bertemu untuk membahas keluhan. Jika mereka tidak menemukan solusi yang memuaskan, keluhan diajukan ke arbiter pihak ketiga yang mendengar kasusnya, menulisnya, dan juga membuat keputusan. Boleh di next slide? Nah, di sini ada contoh formulir pengaduan. Jadi prosedur pengaduan ini mungkin ada 6 langkah atau lebih. Langkah pertama yang mungkin bagi pengadu untuk bertemu secara informal dengan supervisor, pengaduan untuk mencoba menemukan solusi. Langkah selanjutnya yaitu melibatkan pihak yang mengajukan keluhan dan perwakilan serikat pekerja bertemu dengan manajer tingkat yang lebih tinggi. Terakhir, jika manajer puncak dan serikat pekerja tidak dapat mencapai kesepakatan tersebut, keluhan dapat dibawa ke arbiter. Boleh di next slide? Selanjutnya ada guidelines for handling. Boleh di next lagi? Jadi, cara terbaik bagi seorang supervisor untuk menangani keluhan adalah dengan mengembangkan lingkungan kerja di mana keluhan tidak muncul sejak awal. Jadi, kita bisa mengasah kemampuan untuk menghindari, mengenali, mendiagnosis, dan juga memperbaiki penyebab ketidakpuasan karyawan potensial tersebut menjadi keluhan. Namun, ada sedikit keraguan bahwa kualitas hubungan interpersonal antara Anda dengan juga bawahan Anda akan mempengaruhi tingkat keluhan di tim Anda. Supervisor berada di garis depan dan harus mengarahkan jalan antara memperlakukan karyawan secara adil dan mempertahankan hak-hak prerogatif manajemen. Boleh di next lagi? Di sini ada daftar yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh supervisor. Boleh di next, yaitu yang dapat dilakukan, yaitu 1. Harus menyelidiki dan tangani setiap kasus seolah-olah pada akhirnya dapat mengakibatkan arbitrase. Yang kedua, bicarakan dengan karyawan tentang keluhannya, memberikan orang itu pendengaran penuh. Yang ketiga, mengharuskan serikat pekerja untuk mengidentifikasi ketentuan kontrak tertentu yang diduga dilanggar. Yang keempat, mematuhi batas waktu kontrak untuk menangani keluhan. Yang kelima, mengunjungi area pekerja pengaduan. Next slide. Yang keenam yaitu menentukan apakah ada sanksi atau tidak. Yang ketujuh, periksa catatan personal pelapor. Yang kedelapan, periksa sepenuhnya catatan keluhan sebelumnya. Yang kesembilan, lakukan perwakilan serikat pekerja sebagai orang yang setara dengan Anda. Yang ke-10, lakukan diskusi keluhan Anda secara pribadi. Yang ke-11, informasikan sepenuhnya kepada supervisor Anda tentang masalah pengaduan. Boleh di next slide lagi? Nah, sekarang ada yang tidak dapat dilakukan. Yang pertama, diskusikan kasus ini dengan pengurus serikat saja, atau penggugat harus ada di sana juga. Yang kedua, membuat pengaturan dengan individu karyawan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Yang ketiga, tahan perbaikannya jika perusahaan salah. Yang keempat, akui efek mengikat dari praktik masa lalu. Yang kelima, lepaskan hak Anda sebagai manajer kepada serikat pekerja.
Yang keenam, selesaikan keluhan berdasarkan apa yang adil, sebaliknya tetap berpegang pada perjanjian kerja. Boleh di next? Selanjutnya ada the union movement today and tomorrow. Boleh di next lagi? Jadi keanggotaan serikat ini telah menurun sekitar 20% tenaga kerja Amerika Serikat pada tahun 1983 ketika 17,8 juta pekerja mandiri menjadi anggota serikat pekerja menjadi sekitar 11,1 atau lebih dari 14 juta pekerja baru-baru ini. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan tersebut yaitu secara tradisional menarik sebagai besar pekerja kerah biru dan proporsi pekerja kerah biru telah menurun. Nah, globalisasi ini meningkatkan persaingan dan menekankan pengusaha untuk memangkas biaya dan meningkatkan produktivitas, seringkali dengan mengalihkan produksi ke luar negeri. Faktor lain yang menekankan perusahaan dan serikat pekerja termasuk delegasi truk, maskapai penerbangan, dan komunikasi serta undang-undang yang agak mengurangi kebutuhan akan serikat pekerja. Nah, otomasi menggusur lebih banyak pekerja kerah biru dan lainnya. Boleh di next lagi? Selanjutnya ada what are unions doing about it? Boleh di next? Jadi tentu saja serikat pekerja tidak tinggal diam nih, Mas. Misalnya, Koalisi Perubahan untuk Menang mewakili sekitar 5,5 juta pekerja akan berjuang melalui kampanye inovatif dalam ekonomi sektor swasta untuk memastikan bahwa setiap orang yang bekerja memiliki upah layak, tunjangan untuk menghidupi keluarga dan martabat mereka di masa pensiun. AFL-CIO juga terus menekankan kasusnya, misalnya menentang undang-undang pajak baru yang dikatakan akan membunuh pekerjaan dan memang RUU yang akan memotong dukungan untuk program kesehatan yang menguntungkan keluarga pekerja. Boleh di next? Selanjutnya ada Comparative Labor Management Relation. Next slide. Jadi laporan berita cenderung menyoroti hubungan buruh dan manajemen yang bermusuhan, tetapi sejarah hubungan buruh manajemen juga ditabur dengan kerjasama. Misalnya lebih dari 50 tahun yang lalu, General Motors dan Toyota itu menciptakan usaha patungan yang mereka sebut New United Motor Manufacturing Inc. Nah, banyak perjanjian tenaga kerja manajemen telah memasukkan perjanjian dan klausul kerjasama, seperti pernyataan komitmen untuk bekerjasama dan atau membentuk komite untuk meninjau masalah bersama yang muncul, dan atau jaminan keamanan kerja. Tetapi dengan atau tanpa komitmen kontrak seperti itu ada sedikit keraguan, seperti yang ditemukan oleh sebuah studi bahwa serikat pekerja yang memiliki hubungan kerjasama dengan manajemen dapat memainkan peran penting dalam mengatasi hambatan penerapan praktik yang efektif yang telah dikaitkan dengan daya saing organisasi. Boleh di next? Baik, untuk materi sudah selesai semua. Oke, kita akan masuk ke sesi penyelesaian kasusnya. Oke. Hubungan kerja di Ryanair. Berkantor pusat di Dublin, maskapai penerbangan murah Ryanair telah datang jauh sejak didirikan pada tahun 1985, didirikan oleh keluarga Ryan dengan staf 25. Rute pertama adalah penerbangan harian dari Waterford di Tenggara Irlandia ke London Gatwick. Pesawat 15 tempat duduk itu sangat kecil sehingga awak kabin harus memiliki tinggi kurang dari 158 cm untuk dapat beroperasi di kabin pesawat. Pada tahun 1990-an, perusahaan mulai berkembang dengan cepat, mengambil keuntungan dari deregulasi industri penerbangan di seluruh Eropa dan menguasai model bisnis biaya rendah. Ryanair sekarang mengklaim bahwa
Maskapai nomor 1 di Eropa membawa lebih dari 130 juta penumpang per tahun, pada lebih dari 2.000 penerbangan harian dengan lebih dari 14.500 karyawan. Tetapi Ryanair telah melihat peningkatan kritik dari berbagai pemangku hubungan kerja tampak positif. Staf bahkan menerima saham di perusahaan, praktik yang kemudian dihentikan. Namun, bahkan pada saat ini, Ryanair teguh dalam posisinya bahwa ia tidak akan mengakui serikat pekerja. Dan ia tetap menjadi sikap selama lebih dari 30 tahun. Sebaliknya, Ryanair memiliki kebijakan untuk berurusan dengan Komite Perwakilan Karyawan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya. Tetapi selama bertahun-tahun ketidakpuasan tenaga kerja membengkak kerja membengkak dan tuduhan kondisi yang buruk, upah rendah, dan pelanggaran hukum ketenaga kerjaan muncul mengakibatkan pemogokan skala kecil, gangguan terhadap layanan, dan persamaan yang tidak menguntungkan bagi Ryanair. Pada bulan Desember 2017, seruan untuk pemogokan oleh awak pesawat di berbagai bagian Eropa selama periode Natal yang penting tampaknya akhirnya membuat CEO Michel O'Leary memperhatikan, karena tiba-tiba diumumkan bahwa maskapai akan mengenali serikat pilot di negara-negara tertentu. Tapi itu sama sekali bukan akhir. Pada tahun 2018, pemogokan di seluruh Eropa menyebabkan tindakan industri paling parah dalam sejarah maskapai. Dan sekali lagi, pengakuan serikat pekerja adalah jantungnya. Pemogokan musim panas dimulai dengan periode 2 hari di antara serikat awak kabin Portugis, Belgia, dan Spanyol. Kemudian pada 10 Agustus, pemogokan 24 jam terkoordinasi oleh pilot menyebabkan pembatalan ratusan penerbangan Eropa yang mempengaruhi sekitar 60.000 orang. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Tak lama setelah ini, Stephen Cotton, Sekretaris Jenderal Federasi Pekerja Transportasi Internasional, mengatakan bahwa Ryanair terus salah memahami apa yang diinginkan karyawannya. Sebagai tanggapan, Chief People Officer Ryanair, Eddie Wilson, mengatakan bahwa manajemen Ryanair bekerja untuk mengakui serikat pekerja sambil menjaga model perusahaan berbiaya rendah tetap fokus sehingga kekhawatiran semua karyawan ditangani. Ada sejumlah masalah yang dipertaruhkan seperti gaji dan staf kontrak yang tidak menikmati kondisi kerja yang sama dengan mereka yang dipekerjakan secara per orang. Tapi masalah utamanya adalah bahwa kontrak kerja untuk staf di seluruh Eropa didasarkan pada Undang-Undang Irlandia. Ini berarti bahwa karyawan dari negara-negara Eropa lainnya tidak tercakup oleh undang-undang perburuhan setempat dan tidak dapat mengakses tunjangan negara yang diabadikan di dalamnya, seperti cuti hamil atau ayah. Serikat pekerja melobi dengan kuat untuk transisi dari dipekerjakan pada kontrak Irlandia dan tunduk pada Undang-Undang Irlandia ke Undang-Undang Perburuhan negara mereka sendiri. Ketika pembicaraan terhenti, serikat pekerja di seluruh Eropa menyerukan penggulingan direktur maskapai, mengatakan bahwa mereka tidak mampu melakukan pembicaraan yang berarti dengan serikat pekerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya sebagai tanggapan, Ryanair itu mengutuk pemogokan dan mengklaim bahwa mereka telah menawarkan perjanjian pengakuan serikat kerja, perjanjian kerja kolektif, dan juga pindah ke kontrak lokal pada tahun 2019.
Pemogokan lanjutan menurut Ryanair akan merusak kepercayaan pelanggan dan akan sangat merugikan pada saat kenaikan harga minyak dan maskapai penerbangan yang gagal. 6 minggu kemudian, pada 28 September 2018, kru dari Belgia, Portugal, Jerman, Belanda, Spanyol, dan Italia melakukan pemogokan 1 hari yang mempengaruhi 40.000 penumpang dan lebih banyak lagi sedang direncanakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, yaitu menurut tanggapan Ryanair tidak ingin mengakui serikat pekerja begitu lama. Jawabannya yaitu, sebelum menjelaskan hal tersebut, kita perlu mengetahui kelebihan dari si Ryanair ini. Ryanair merupakan perusahaan penerbangan yang memiliki kelebihan yang mana mereka memberikan tarif yang tentunya murah dan sangat terjangkau. Tanpa henti berfokus pada menjaga harga tetap rendah, Ryanair selama beberapa dekade menolak untuk mengakui serikat pekerja manapun, bertekad untuk menjaga biaya tenaga kerja lebih rendah daripada para pesaingnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ke-11, di mana mengapa Ryanair memutuskan untuk mengembalikan pendiriannya pada Serikat Pekerja pada bulan Desember 2017. Apa kelemahan yang mungkin untuk keputusan ini? Di mana kelompok kami menjawab atau menjelaskan, jadi pada tahun 2017, Ryanair mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan anak perusahaan Polandia yang independen pada tahun 2018, mengoperasikan penerbangan charter dari Polandia ke tujuan Mediterania. Selain menjauhi kebijakan perusahaan yang hanya beroperasi dengan satu sertifikat operator udara, langkah itu juga berarti Ryanair akan meluncurkan penerbangan charter setelah sebelumnya hanya fokus pada operasi terjadwal. Anak perusahaan tersebut diberi merek Ryanair Sur menerima sertifikat operator udara Polandia pada April 2018 dan kemudian diluncurkan. Awalnya hanya memiliki satu mantan Ryanair Boeing 737-800 dan melengkapi operasinya dengan pesawat sewaan basa dari perusahaan induknya. Pada akhir 2018, Ryanair Sun diperluas dengan mentransfer semua pesawat Ryanair yang berbasis di Polandia ke sana. Keputusan itu dibuat berdasarkan biaya staf dan serikat pekerja. Kelemahannya adalah Ryanair Sun terutama mengoperasikan penerbangan terjadwal atas nama perusahaan induknya, menggunakan nomor penerbangan FR Ryanair. Juga pada tahun 2018, Ryanair memperluas portofolionya dengan Laudamotion yang berbasis di Austria yang kemudian berganti nama menjadi Lauda. Next slide. 13. Pada akhir kasus, kebuntutan terjadi. Apa yang bisa dilakukan untuk mencapai kesepakatan untuk menerbangkan 60% dari jadwal tahun sebelumnya? Pada Oktober 2020, perusahaan memutuskan untuk mengurangi jumlah penerbangan antara periode November 2020 sampai dengan Maret 2021 menjadi 40%. Menurut O'Leary, ini adalah akibat dari salah urus pemerintah atas perjalanan udara UE karena tindakan karantina dilonggarkan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, itu saja dari presentasi kelompok 5 mengenai chapter 15. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sekian dan terima kasih.